teman-teman, nama saya Dava Razan Pratama. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang lingkungan kerja. Nah, yang pertama ada definisi. Lingkungan kerja merupakan komponen-komponen yang telah terdapat di dalam organisasi dan dari luar organisasi yang mempengaruhi organisasi dan merupakan komponen yang dapat dikendalikan dan sebagai komponen yang tidak dapat dikendalikan. Nah, menurut Stoner, definisi lingkungan kerja itu adalah suasana yang dirasakan oleh pegawai di dalam organisasinya yang berkaitan dengan sikap dan tindakan rekan maupun pimpinan serta iklim yang mereka ciptakan yang semuanya itu menjelma dalam tindakan atau kebijakan organisasi yang mempengaruhi pegawai. Nah, definisi oleh Stoner ini dibuat pada tahun 1996. Terus selanjutnya ada jenis lingkungan kerja. Nah, untuk yang pertama adalah lingkungan kerja fisik. Lingkungan kerja fisik itu adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Lingkungan kerja fisik ini dapat dibagi dalam dua kategori. Yang pertama itu lingkungan kerja yang langsung berhubungan dengan karyawan seperti pusat kerja, kursi, meja, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada lingkungan perantau atau lingkungan umum atau yang dapat juga disebut dengan lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia, misalnya seperti temperatur, kelembapan, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanis, bau tidak sedap, warna, dan yang lain-lain. Lalu yang kedua ada lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja non-fisik itu adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja baik dengan atasan maupun dengan sesama rekan kerja ataupun hubungan dengan bawahan. Lingkungan kerja non-fisik ini merupakan lingkungan kerja yang tidak bisa kita abaikan. Nah, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Yang pertama ada kepemimpinan. Keterampilan dan kemampuan kepemimpinan untuk mengarahkan karyawannya merupakan faktor penting dalam lingkungan tempat kerja. Lalu yang kedua ada team building. Ketika bekerja, seorang pekerja harus berinteraksi dengan rekan kerja atau atasannya agar membangun chemistry antara satu dengan satu yang lainnya. Yang ketiga ada individualitas karyawan. Dalam menjadikan lingkungan kerja yang baik dan juga nyaman, manajer perusahaan itu perlu memperhatikan setiap individu dalam perusahaannya. Lalu selanjutnya ada lingkungan kerja dalam perspektif Islam. Yang pertama ada adil dan merata. Kenapa harus adil? Karena adil itu diwajibkan. Bahkan dalam Al-Quran hadis pun adil selalu disebut. Lalu yang kedua ada etika kerja yang baik. Adab itu merupakan hal yang paling penting dalam agama Islam. Karena itu kita harus menggunakan etika kerja yang baik. Lalu yang ketiga ada keseimbangan hidup dan kerja. Nah, kita itu harus seimbang dalam hidup dan kerja agar semuanya tidak berantakan. Yang keempat ada perlindungan hak pekerja. Lalu yang kelima kerja keras dan berdoa. Yang keenam pentingnya kreativitas dan inovasi. Yang ketujuh solidaritas dan kerjasama. Nah, mungkin itu saja materi lingkungan kerja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.